Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang beli iPhone 15 nanggung bank. Ya, iPhone 15 adalah iPhone generasi yang ke-15, di mana iPhone 15 ini adalah lanjutan dari iPhone 14. Dan iPhone 15 ini salah satu iPhone yang pertama kali menggunakan port USB-C untuk ngecas dan juga untuk kabel datanya. Nah, untuk iPhone 15 ini apakah nanggung kalau kita beli di tahun 2024 ini? Kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas dua alasan dari beberapa hal ini yang nantinya akan kita jadikan pertimbangan sebelum kita menyimpulkan apakah nanggung beli iPhone 15 ini atau mendingan langsung saja nunggu iPhone 16 dirilis. iPhone 15 ini kita cek dari poin yang pertama, yakni adalah spesifikasi dan juga kelebihannya. iPhone 15 ini tentunya mirip banget dengan iPhone 14 yang digabung dengan iPhone 14 Pro, jadinya iPhone 15 ini. Kenapa? Karena secara spesifikasi menggunakan spek iPhone 14 Pro, tetapi secara body, secara bagian belakang ini menggunakan iPhone 14. Untuk bagian depannya menggunakan iPhone 14 Pro ya, sudah menggunakan Dynamic Island. Untuk iPhone 15 sendiri kelebihannya sudah menggunakan port USB-C, sedangkan untuk iPhone 14 Pro, 14 biasa ke bawah itu masih menggunakan port Lightning. Dan untuk iPhone 15 ini disayangkannya masih menggunakan refresh rate 60 Hz belum 120 Hz ya, meskipun sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED. Untuk materialnya tetap sama ya, depan belakang sudah kaca, untuk bagian framenya ini sudah aluminium. Sudah support dual SIM, IP68, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, dan juga jaringan 5G sudah disupport pada iPhone 15 ini. Dan secara performa, seperti yang saya bilang tadi, ini performa iPhone 14 Pro. Pada saat dirilis menggunakan iOS versi 17, menggunakan chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, hexa-core Apple GPU 5 core graphics dengan RAM 6 GB. Pilihan storage paling kecil 128, jadi sekarang sudah nggak zamannya kapasitas minimal 64 GB ya. Minimal adalah 128 GB karena makin lama iOS dan juga aplikasi-aplikasi di App Store itu makin gede. Jadi butuh space yang lebih banyak. Makanya di iPhone 15 ini kapasitas paling kecil adalah 128 GB, menengah 256 dan paling gede 512 GB. Kemudian dari poin kamera, iPhone 15 ini tentunya mirip dengan iPhone 14 Pro. Untuk kamera utamanya memang tidak ada lensa telefotonya, cuman ada lensa wide dan juga lensa ultrawide. Cuman asiknya meskipun tidak ada lensa telefoto, iPhone 15 ini bisa melakukan zooming menggunakan fitur dari resolusinya yang terbilang cukup lumayan gede, yakni 48 megapiksel untuk lensa wide dan untuk lensa ultrawide-nya sebesar 12 megapiksel. Makanya iPhone 15 ini punya fitur cropping yang memanfaatkan resolusi kamera utamanya. Sudah support dual flash dan juga sudah support untuk HDR, dan untuk perekaman video bisa sampai maksimal di 4K 60 fps, serta sudah mendukung untuk Dolby Vision HDR up to 60 fps, sudah support untuk mode cinematic dan juga mode action pada iPhone 15 ini. Untuk kamera depannya memiliki ukuran 12 megapiksel, include kamera TrueDepth dan juga biometric sensor pada bagian Dynamic Island-nya. Untuk Face ID sudah support untuk mode cinematic juga, HDR, dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60 fps. Jadi iPhone 15 ini terbilang secara spek dan kelebihannya cukup terbilang banyak, meskipun kekurangannya ya hanya dari poin layarnya saja, yang sayangnya belum menggunakan adaptive refresh rate 120 Hz layaknya iPhone 13 Pro ataupun iPhone 14 Pro. Untuk baterainya sendiri terbilang cukup lumayan gede ya, 3349 mAh, menunjang juga dengan RAM 6 GB untuk multitasking pada iPhone 15 ini. Jadi secara kelebihan dan spek, iPhone 15 ini masih sangat terbilang bagus. Usianya juga masih tergolong muda ya. Dan kita masuk poin yang kedua adalah dari harga dan juga update iOS. Untuk harganya sendiri di Digimap sekarang di angka 13-14 juta rupiah untuk kapasitas varian yang paling bawah. Untuk di toko Tok ya, itu ada yang jual sekitar hampir 13 juta rupiah, bisa kalian cari sendiri ya. Mengingat harga dolar cukup lumayan tinggi untuk sekarang ini ya, dan itu berpengaruh pada harga iPhone.
Jadi pada saat video ini dibuat, harga iPhone 15 garansi resmi Indonesia dalam kondisi baru kapasitas 128 harganya di sekitaran 13 sampai 14 jutaan untuk harga iPhone 15 untuk varian yang paling bawah. Kemudian secara update iOS, karena iPhone 15 ini menggunakan spek ala iPhone 14 Pro yang dirilis di tahun 2022, tentunya untuk update iOS masih terbilang panjang ya. Untuk update iOS versi 17, 18 masih sangat bisa dinikmati oleh iPhone 15 ini. Dan kemungkinannya kalau disupport selama 5 kali update dan mengikuti iPhone 14 Pro sebagai iPhone yang menggunakan chipset yang serupa dengan iPhone 15 ini, yakni Apple A16 Bionic, kemungkinan besarnya akan sampai iOS versi 22 di tahun 2027. Jadi masih cukup panjang untuk update iOS terbaru pada iPhone 15 ini. Jadi kalau kalian memang pakai iPhone 15 ini sekarang dan juga beli iPhone ini sekarang, tentunya masa pakainya masih terbilang cukup panjang. Itu kalau mengikuti iPhone 14 Pro. Tapi akan berbeda halnya lagi kalau mengikuti update iOS pada iPhone 15 Pro. Meskipun ini iPhone yang menggunakan chipset Apple A16 pada iPhone 14 Pro, tetapi masuk lini iPhone 15 series, dan kalau ikut pola update dari iPhone 15 series, kemungkinan besarnya juga sampai tahun 2028 di update iOS versi 23. Tetapi masih ada kemungkinan besarnya masih bisa dapat update sampai iOS versi 23 di tahun 2028. Ya, kita tunggu saja sampai update iOS tiap tahun dirilis oleh Apple. Produk Apple apa saja yang masih dapat support update iOS terbaru. Dan kesimpulannya, apakah nanggung beli iPhone 15 sekarang ini? Jawabannya enggak. Karena memang iPhone 15 ini secara performa, secara kelebihan, tentunya sudah mencukupi kalau memang kalian beli dalam kondisi baru sekarang ini ya, yang harganya masih terbilang cukup lumayan murah. Kalau kalian nunggu iPhone 16, pastinya harga iPhone 16 yang dirilis nantinya tidak akan semurah harga dari iPhone 15 yang dirilis di tahun 2023 tahun kemarin, karena harga dolar pada saat video ini dibuat juga terbilang cukup lumayan tinggi ya. Jadi kemungkinan besarnya untuk iPhone 16 base model tahun 2024 ini harganya mungkin akan di angka 16-17 juta rupiah, yang tentunya cukup lumayan tinggi, beda cukup jauh dengan harga iPhone 15 ini. Dan meskipun menggunakan prosesor yang lebih baru, menggunakan chipset Apple A18 Pro layaknya iPhone Pro modelnya, dari rumor yang beredar, tentunya iPhone 15 ini saya rasa juga masih terbilang cukup worth it dan cukup nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Terlebih lagi sudah menggunakan port USB-C, kalau secara performa pastinya juga masih terbilang bagus. Jadi nggak ada nanggung-nanggungnya ya beli iPhone 15 ini. Mengingat harganya kalau kalian cari di toko Tok-Tok itu harganya dijual dengan harga yang lebih murah di angka 13 jutaan, yang tentunya lebih worth it dengan garansi resmi Indonesia, kapasitas yang paling bawah 128 GB, garansi resmi Indonesia. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye bye.